Aduh penonton, kalian pasti menunggu tentang syarahan yang akan kami bahas. Tolong sabar dikit kan bisa, coba kalian tebak sendiri. Kalau memang benar, coba tebak apa isinya. Salam, 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 salam. Mari sekarang kita beri salam. Salam, 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 salam. Mari sekarang kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat Rahman dan Rahimnya kita semua masih dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita semua masih dapat berkumpul kembali di surganya Allah bersama para nabi, rasul, juga para syuhada yang telah syahid dalam medan perang demi menegakkan segala perintah Allah dan larangan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan dan pengorbanannya hari ini kita telah dapat menikmati dari apa yang telah Rasulullah perjuangkan. Dan hari ini kita tinggal menjaga dan meneladani suri tauladan sebagai rasa cinta dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di kemudian hari sebagai umat yang mencintai dan meneladani Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penghormatan kami kepada Abadi selaku pimpinan Dayah Darul Madaris beserta keluarganya, dan yang kami muliakan kepada guru-guru dan orang tua yang kami banggakan, serta penghormatan kami kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Darul Madaris. Pun tak lupa penghormatan kami kepada Dewan Hakim yang bijaksana. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa alat komunikasi ini bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id talakaunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bi ilmu wa tahsabunahu wainahu wa huwa indallahi azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat
kau tercabik-cabik akibat kerisan hoax. Diskursus bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak. Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijala fatusbihu ala nadimin. Fatus ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana menuduh Al-Walid untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, menurut laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya memohon atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita,
Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebaran produsen hoax. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Begitu bersemangatnya Syarhil Quran pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah tahun depan akan kita masukkan nama ke dalam musabaqah tilawatul Quran di tingkat provinsi. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 0203